Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rahadatul Rahman, BP 2000542012. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana perimbangan. Hal-hal yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu yang pertama, transfer dari pusat ke daerah, yang kedua, dana bagi hasil, yang ketiga, dana alokasi umum, yang keempat, dana alokasi khusus. Yang pertama, transfer dari pusat ke daerah. Ada 5 alasan yang mendukung diselenggarakannya transfer dari pusat ke daerah. Kelima alasan tersebut menurut Simanjuntak. Yang pertama, untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal vertikal. Yang kedua, untuk mengurangi terjadinya ketimpangan horizontal. Yang ketiga, untuk menjamin dan menjaga agar standar pelayanan minimum di setiap daerah terpenuhi. Yang keempat, untuk mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelayanan publik. Yang kelima, sebagai alat untuk menjaga stabilitas pemerintah. Adapun tujuan diselenggarakannya transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang pertama, untuk meniadakan atau mengurangi kesenjangan fiskal vertikal. Yang kedua, untuk meniadakan atau mengurangi kesenjangan fiskal horizontal. Yang ketiga, untuk memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat biaya kepada yang menerima limpahan manfaat yang menimbulkan biaya tersebut. Pembahasan kedua adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, tujuan dana bagi hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Yang ketiga, pembagian dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip by origin. Maksudnya adalah penyaluran dana bagi hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran belanja Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jenis-jenis dana bagi hasil meliputi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan. Pembahasan yang ketiga adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan instrumen transfer ke daerah yang berperan untuk meminimumkan kepentingan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan keuangan antar daerah, dan dialokasikan dalam bentuk blok grant. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001, selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dengan kata lain, dana alokasi umum dibutuhkan untuk menutup adanya celah fiskal yang disebabkan oleh kebutuhan fiskal daerah yang melebihi potensi fisiknya. Adapun data yang digunakan dalam perhitungan dana alokasi umum diperoleh dari lembaga statistik pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data tersebut tidak tersedia, yang digunakan adalah data dasar perhitungan dana alokasi umum tahun sebelumnya. Formula dasar penentu dana alokasi umum menggunakan rumus yaitu dana alokasi umum sama dengan kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal ditambah alokasi dasar. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, daerah yang dapat memperoleh dana alokasi khusus berdasarkan yang pertama, kriteria umum. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya, kriteria khusus. Kriteria khusus tersebut dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan, Perimbangan Nasional, dan Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, kriteria teknis. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari dana alokasi khusus. Selanjutnya,
penetapan alokasi dan penyaluran dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan penetapan alokasi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud. Menteri Teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dana alokasi khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.